Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Facebook Doni Permana. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Darah yang Menempel di Aspal. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selama 40 hari sosok yang menyerupai almarhum Alek mendatangi semua warga di kampung tersebut. Setiap pintu rumah diketuknya. Jika pintu dibuka, maka akan berdiri sosok yang sangat mengenaskan dengan luka sangat parah di bagian wajah dan berkata, "Tolong jahitkan lukaku." Semua yang hidup pasti meninggal. Namun kita tidak tahu kapan kiamat sugro itu akan terjadi. Dan bagaimana, dengan cara apa kiamat sugro itu datang. Kini Alek sudah tenang di alam sana dan semoga ditempatkan di tempat terindah oleh Tuhan. Amin. Seorang pria parubaya yang sudah berkeluarga namun belum dikaruniai keturunan, tinggal di daerah pedesaan. Setiap berkumpul dengan semua kawannya, dia selalu berucap, "Semoga Tuhan cepat memberikanku keturunan. Aku ingin cepat menggendong bayi." Hobi Alek adalah bersepeda. Malahan ia ikutan komunitas sepeda di daerah tersebut. Dan kejadian yang membuat sedih keluarga pun terjadi. Tepat di hari Kamis, setelah azan subuh selesai, ia mengeluarkan sepeda kesayangannya untuk menaiki bukit yang tidak jauh dari rumahnya. Namun saat berangkat, ia tidak membangunkan istrinya karena sedang terlelap tidur. Alhasil tidak pamitan untuk pergi ke bukit. Udara segar di pagi hari adalah tujuan ia menaiki bukit dengan sepedanya. Jalanan yang berbelok, tikungan tajam saat menanjak, ia lewati dengan penuh semangat. Singkat cerita, ia telah sampai di atas bukit tersebut. Pemandangan indah di pagi hari ia bagikan di media sosialnya. Dan itu menjadi unggahan terakhirnya. Setelah puas dengan pemandangan keindahan di atas bukit tersebut, ia memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Kurang lebih jam 9 pagi ia hendak kembali pulang ke rumahnya. Di pertengahan jalan, tepat sebelum turunan jalanan yang ekstrim dan berkelok-kelok, ia ditegur oleh seorang petani yang hendak pergi ke kebun miliknya di bukit tersebut. "Le, di depan turunan tajam dan berbelok-kelok, sepedanya jangan dinaikin." Namun Alek tidak mendengar saran dari petani tersebut. Ia lebih memilih menaiki sepedanya melewati turunan tajam tersebut. Alek dan petani pun berpisah. Petani melanjutkan perjalanan menuju kebun miliknya, dan Alek melanjutkan perjalanannya pulang. Naas sepedanya tidak bisa dikendalikan saat melewati turunan yang sangat tajam. Bukannya berbelok malah lurus ke depan. Untungnya Alek tidak jatuh ke dalam jurang karena tertahan oleh tiang listrik. Dari olah TKP di tempat kejadian, karena sepeda yang dikendarainya tidak bisa dikendalikan, sebelum menabrak tiang, dia menjatuhkan diri dengan sepedanya karena bekas darah dan gesekan besi sepeda yang menempel di aspal. Alek meninggal dunia di tempat kejadian. Muka hancur karena gesekan aspal, bahu kanan patah dan terluka parah di bagian kepala. Alek ditemukan meninggal oleh petani yang menegurnya. Petani tersebut berfirasat buruk karena Alek tidak memapa sepedanya, melainkan menaikinya. Dan benar saja firasat itu menjadi kenyataan. Langsung petani itu memberitahu warga bahwa ada yang celaka di turunan tajam. Singkat cerita, Alek dibawa ke rumah sakit oleh pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian juga yang memberitahu keluarga Alek kalau ia meninggal dunia karena kecelakaan. Tepat jam 8 malam almarhum dibawa ke rumah duka, dan malam itu juga almarhum dikebumikan. Tidak ada yang aneh saat proses pemakaman, selain tetesan darah yang terus keluar dari kain kafan. Karena luka robek sangat parah di bagian wajahnya. Dan malam pun terlewati berganti pagi. Alek kini telah meninggal dunia untuk selamanya
Namun di malam pertama setelah meninggalnya Alek, hal di luar nalar terjadi. Di tempat tinggalnya Alek ada seorang bidan. Di malam itu terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah bidan tersebut terus menerus. Tak tak tak. Jam menunjukkan jam 12 malam saat suara ketukan terjadi. Hal yang sewajarnya terjadi bagi seseorang yang berprofesi sebagai bidan diminta bantuan kapanpun oleh warga. Tidak banyak pemikiran bidan tersebut bangun. Kemudian membukakan pintu rumah. Betapa kagetnya ia saat membuka pintu rumah. Ternyata yang mengetuk pintu adalah sosok yang menyerupai Alek. "Tolong jahitkan lukaku," pinta dari sosok yang menyerupai Alek dengan suara yang bergema. Membuat sang bidan sangat ketakutan. Langsung ia menutup kembali pintu rumahnya dan lari ke kamar untuk membangunkan suaminya. Karena bidan tersebut mengenali sosok yang berada di luar, meskipun wajahnya sangat hancur dan dipenuhi darah. "Pak, bangun Pak, di luar," ucap bidan membangunkan suaminya dengan suara terbata-bata. "Kenapa Bu? Di luar ada apa?" jawab suami yang kaget dibangunkan istrinya. "Di luar Pak," ucap istri sambil menunjuk tangan ke arah pintu. Sang suami langsung bangun dan pergi ke pintu untuk melihat apa yang dilihat istrinya. Betapa kagetnya suami saat membuka pintu. Ternyata sosok yang menyerupai Alek masih berdiri dan berkata dengan suara bergema, "Tolong jahitkan lukaku." Membuat suami sangat ketakutan akan sosok yang dilihatnya. Langsung pintu ditutup kembali dan jalan tergesa-gesa. Ia masuk kembali ke kamarnya. "Bu, itu yang di luar mirip dengan almarhum Alek," ucap suami di dalam kamar kepada istrinya. "Iya Pak, Ibu takut," jawab istri sambil memeluk suaminya karena ketakutan. "Kita berbanyak baca doa saja Bu," ucap suaminya. Selang beberapa saat pintu rumah terdengar diketuk kembali terus menerus. "Jangan dibuka Pak, Ibu takut." Sang istri merangkul tangan suaminya yang hendak pergi keluar kamar untuk membuka pintu. "Shh, jangan gitu Bu, Bapak takut. Yang menggedor pintu adalah warga yang minta pertolongan dari Ibu. Ini kan kewajiban Ibu sebagai seorang bidan." "Ibu takut Pak, jangan tinggalkan Ibu sendirian di kamar." Sang suami tidak langsung membuka pintu yang diketuk, melainkan dengan diintip terlebih dahulu. Betapa kagetnya suami istri tersebut saat menengok dari dalam jendela. Ternyata yang mengetuk pintu itu adalah sosok almarhum yang menyerupai Alek. "Jahitkan lukaku." Setelah menengok dari jendela, suami istri tersebut sangat ketakutan karena yang mengetuk pintu dan yang berdiri di depan pintu adalah sosok yang menyerupai Alek. Mereka berdua masuk kembali ke dalam kamar, berdoa terus-menerus meminta perlindungan dari Tuhan dan memohon agar sosok yang menyerupai Alek pergi. Karena suara ketukan pintu terus-menerus terdengar sangat jelas dan sesekali terdengar samar, suara minta tolong untuk dijahitkan lukanya. Kedua suami istri itu saling berpelukan, bersembunyi di balik selimut sambil terus-menerus membaca doa sebisa-bisanya. Alhasil malam itu tidak ada yang bisa tidur karena suara ketukan pintu yang terus diketuk sampai azan subuh berkumandang. Selesai azan, suara ketukan pintu tidak terdengar lagi, membuat lega sepasang suami istri yang mendapat teror semalaman. "Bu, suara ketukan pintunya sudah tidak ada," ucap suami memecah keheningan. "Iya Pak, Ibu juga tidak mendengarnya lagi." "Tapi salah kita apa ya? Perasaan kita tidak pernah berbuat salah kepada almarhum. Kenapa sosok yang menyerupai almarhum datang dan meneror kita?" ucap suami sangat keheranan. "Mungkin mitos akan dicerita turun-temurun akan orang yang meninggal karena kecelakaan. Jadi arwah penasaran, ingin disempurnakan jasadnya karena bagian tubuh atau darah yang tertinggal di tempat kejadian Pak. Ibu sering dengar cerita mistis tersebut saat bertugas di rumah sakit, tapi baru kali ini mengalaminya secara langsung." "Tapi bukankah orang yang meninggal jelas tidak akan hidup lagi sebelum dibangkitkan kembali di hari kebangkitan kelak? Jangan suuzon dulu, mungkin yang datang dan meneror kita semalam adalah jin korin atau setan yang menyerupai sosok almarhum," jelas suami. "Ntar malam kita nginep di rumah orang tua saja. Ibu gak sanggup Pak diteror seperti ini, Ibu takut." "Iya Bu,
Ntar siang kita berangkat ke rumah orang tua dulu untuk menginap semalam atau 2 malam di sana. Sama bapak juga takut. Tapi jangan bikin heboh warga biar kita yang tahu, kasihan keluarganya. Dan siang harinya keluarga bidan tersebut memilih pergi meninggalkan kampung untuk menginap di rumah orang tuanya, tanpa memberitahu tetangga dan warga akan apa yang dialaminya semalaman. Siang pun kini berganti malam. Sahabat dekat almarhum kala itu pulang larut malam. Tak tak tak, assalamualaikum. Ketukan pintu terus digedor karena istrinya telah tidur. Selang beberapa saat terdengar suara jawaban salam dari dalam rumah. Waalaikumsalam, jawab istri bergegas membuka pintu. Sudah tidur ya? Maaf bapak pulangnya larut malam, kerjaan numpuk, jelas suami saat pintu rumah dibuka oleh istrinya. Iya pak, maaf buka pintunya lama, tadi ibu sudah tidur. Pintu rumah pun ditutup dan dikunci kembali. Sang suami duduk di sofa ruang tamu, sedangkan sang istri bergegas mengambil air minum ke dapur. Saat sang istri kembali dari dapur dan air minum baru saja disodorkan untuk suaminya, terdengar suara ketukan pintu di rumahnya. Tak tak tak. Siapa ya pak? Kok bertamu malam-malam begini? Dibuka saja bu pintunya, barangkali ada hal penting. Betapa kaget dan ketakutannya istri sahabat almarhum saat pintu dibuka. Ternyata berdiri sosok yang menyerupai almarhum dengan wajah dipenuhi luka dan darah. Astagfirullahaladzim pak, teriak istri sambil menutup mata dengan kedua tangannya. Ada apa bu? Jawab suami saat kaget dan langsung loncat menghampiri istrinya. Astagfirullahaladzim, ucap suami saat berada tepat di depan pintu dan berdiri di samping istrinya. Karena di depan pintu berdiri sosok yang menyerupai sahabat baiknya dengan wajah sangat mengenaskan. Jahitkan lukaku, ucap sosok yang menyerupai sahabatnya dengan suara bergema. Segera sang suami menutup pintu rumah dan langsung dikunci kembali, terus menarik tangan istrinya yang berdiri mematung, saking ketakutan melihat sosok yang berdiri di luar. Suami istri tersebut langsung masuk ke dalam kamar. Pak, ibu takut pak, ucap istri sambil memeluk erat suaminya di ranjang. Ya Allah Lek, sebenarnya apa yang terjadi? Maafkan semua kesalahanku Lek. Kamu yang tenang di alam sana, jangan ganggu kita, ucap suami yang kini keluar keringat dingin dari seluruh tubuhnya. Sang istri terus menangis dan merengek-rengek ketakutan. Sudah bu, jangan terus menangis. Lebih baik kita kirimkan doa agar Alek tenang di alam sana. Berbagai doa pun mereka bacakan untuk dikirimkan ke almarhum Alek. Selang beberapa saat suara ketukan pintu di depan rumah terdengar kembali. Tak tak tak. Pak, ibu takut. Cepat tutup dan kunci pintu kamarnya, pinta istri sambil menangis. Setelah mengumpulkan keberanian, sang suami bangun dari ranjang untuk menutup dan mengunci pintu kamar. Saya maafkan semua kesalahanmu dan maafkan juga semua kesalahanku. Kamu yang tenang di sana Lek, ucap suami dengan nada lumayan keras, berharap Alek mendengarnya. Karena suara ketukan pintu dari luar rumah semakin terus digedor, suami langsung kembali ke ranjang dan sang istri langsung memeluk suaminya. Betapa kagetnya sepasang suami istri, sahabat baiknya almarhum, karena suara ketukan pintu kini terdengar jelas di pintu kamarnya. Tak tak tak. Setelah suara ketukan pintu kini terdengar jelas suara kunci pintu yang terbuka sendiri, dan beberapa saat kemudian pintu kamar terbuka lebar. Berdiri sosok yang menyerupai almarhum Alek dengan wajah sangat mengenaskan, membuat sepasang suami istri tersebut sangat ketakutan dan langsung pingsan setelah mendengar suara jahitkan lukaku. Sepasang suami istri tersebut terbangun dari pingsannya saat mendengar suara azan subuh berkumandang. Bu, bangun, kita sholat subuh, sang suami membangunkan istrinya. Tidak, ampun, jangan ganggu, pergi, teriak istri histeris saat dibangunkan suaminya. Istighfar bu. Astagfirullahaladzim. Istri terus beristighfar dengan nafas tersegal-segal, seperti habis dikejar sesuatu. Keringat membasahi wajahnya. Setelah menunaikan sholat subuh, suami istri tersebut membicarakan kejadian semalam. Pak, salah kita apa ya? Ucap istri membuka pembicaraan. Entahlah bu, ayah juga tidak tahu. Apa kita obrolin saja ke keluarganya Alek ya pak? Jangan bu,
lebih baik kita pendam sendiri kejadian semalam. Mungkin almarhum ingin berjumpa dengan kita. Tapi Ibu takut, Pak. Pokoknya sebelum senja, Bapak harus sudah pulang. Gak ada yang namanya lembur. Kalau sebelum maghrib Bapak belum pulang, Ibu akan pergi menginap di rumah orang tua. Iya Bu, hari ini Bapak janji kerjanya gak bakal lembur dan pulang ke rumah secepatnya. Dan kejadian semalam pun tidak disebarluaskan. Sahabat Alek menutupinya. Pagi berganti siang, dan siang pun berganti malam. Sosok yang menyerupai Alek ternyata datang kembali di malam ketiga setelah kematiannya. Kegiatan ronda malam semakin aktif di tempat tinggalnya almarhum. Jam 10 malam warga yang kebagian menjaga kampung sudah bersiaga di pos ronda. Lebih dari 5 orang yang berjaga malam, mereka sudah berkumpul di pos ronda. Tidak seperti biasanya, malam ini terasa sangat sunyi, ucap salah satu warga membuka pembicaraan, memecah keheningan malam. Berarti kita harus lebih siaga menjaga keamanan kampung. Biasanya ini tanda orang yang ingin mencuri, jawab salah satu warga. Betul, kita harus lebih siaga. Jam 1 malam udara sangat dingin sekali. Salah satu warga memutuskan untuk membuat perapian. Setelah perapian menyala, 3 orang duduk di depan perapian dan sisanya tidur di pos ronda. Itu siapa di ujung jalan? Seperti ada yang berdiri dan mondar-mandir, ucap salah satu warga. Iya, bener, orang lagi berdiri, mondar-mandir pula, jawab warga yang berjaga. Ayo kita samperin, jangan-jangan itu maling. Kurang lebih jarak ke tempat orang yang mondar-mandir di ujung jalan sekitar 300 meter. Ketiga orang yang terjaga langsung berdiri dan menghampiri orang yang mondar-mandir tersebut. Betapa kagetnya ketiga warga setelah jarak 10 langkah ke orang yang mondar-mandir tersebut. Astagfirullahaladzim, teriak ketiga warga serempak setelah melihat sosok yang mondar-mandir tersebut. Ternyata itu adalah sosok yang menyerupai Alek. Wajah yang sangat mengenaskan membuat ketiga warga tersebut lari ketakutan. Ketiga warga tidak lari ke pos ronda kembali, melainkan langsung pulang ke rumahnya masing-masing dengan langkah kaki 1000. Dan kini bagian warga yang terlelap tidur di gardu pos ronda. Salah satu kaki warga terasa ada yang menepuk, membuat terbangun dari tidurnya. Betapa kagetnya ia saat berbalik badan untuk melihat siapa yang membangunkannya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, teriak salah satu warga. Ternyata yang membangunkannya adalah sosok yang menyerupai Alek. Wajah hancur, seluruh tubuh dipenuhi darah. Sontak warga tersebut memeluk erat temannya yang sedang terlelap tidur di pos ronda. Woi, kamu kenapa? Ngagetin orang lain tidur aja, ucap teman yang terbangun. Itu, jawabnya sambil lebih erat memeluk temannya. Allahu Akbar, teriak beberapa warga yang ikut tertidur di pos ronda dan sangat ketakutan setelah melihat sosok yang sangat menakutkan berdiri di depan pos ronda. Jahitkan lukaku, ucap sosok yang menyerupai Alek. Ampun, tolong, teriak warga yang berada di pos ronda histeris. Sosok yang menyerupai Alek semakin mendekat, membuat warga bertumbuk di pojok gardu pos ronda. Jahitkan lukaku, ucap sosok itu lagi, tepat di depan warga dan membuat semua warga pingsan. Warga tersebut terbangun di waktu subuh, dibangunkan oleh warga lain yang hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Arwah Alek gentayangan, tolong, teriak beberapa warga yang pingsan karena diteror oleh sosok yang menyerupai Alek. Setelah kejadian teror di pos ronda, semua warga kini berani berucap tentang sosok yang menyerupai almarhum Alek yang terus datang yang meminta untuk dijahitkan lukanya. Membuat warga sangat ketakutan, dan ada juga beberapa warga yang memutuskan menginap di rumah sanak saudara di luar desa tersebut. Hingga akhirnya desas-desus kabar sosok yang menyerupai almarhum terdengar keluarganya Alek. Tentu saja membuatnya sangat sedih, karena sosok Alek adalah sosok yang baik hati kepada tetangga dan sangat sayang keluarga. Tapi mengapa saat ia meninggal menjadi gentayangan? Dengan jelas warga yang melihat dan mengatakan bahwa sosok yang mengetuk pintu setiap malam di rumah warga adalah almarhum Alek. Hingga di suatu malam, entah malam keberapa setelah kematiannya, sosok yang menyerupai Alek mendatangi istrinya. Bangun Bu. Sebuah belayan membangunkan istrinya yang tengah terlelap tidur. Mas, jawab istri sambil memeluk erat tubuh yang menyerupai suaminya. Alek mendatangi istrinya dengan wajah yang tidak seperti dilihat
dan dikatakan warga. Normal saja layaknya manusia biasa. Kenapa mas? Sebenarnya apa yang terjadi? Hampir semua warga membicarakanmu, ucap istri sambil menangis sesegukan dan tidak melepaskan pelukannya. Tapi Alek tidak menjawab. Hampir setiap malam kudoakan agar engkau tenang di alam sana, dan aku kumpulkan warga untuk mendoakan kepergianmu agar engkau bahagia di sisinya. Tapi mengapa mas menakuti semua warga? Alek hanya mengusap punggung istrinya, seakan-akan ingin berucap sudah jangan menangis. Katakan padaku mas, biar saya bantu untuk kepergianmu. Jangan kau menjadi seperti ini, mengganggu ketenangan warga. Kamu adalah sosok yang taat pada Tuhan, mematuhi semua perintah Tuhan. Jangan jadi seperti ini. Bukannya menjawab, Alek malah melepaskan pelukan istrinya dan pergi keluar pintu. Namun sebelum menghilang, sosok itu berucap, pergilah ke tempat di mana aku meninggal. Mas. Sang istri menangis histeris karena sosok yang menyerupai suaminya telah pergi dan menghilang. Sehingga cerita pagi pun tiba. Kejadian semalam pun diceritakan kepada mertuanya, yaitu orang tua Alek. Awalnya saat diceritakan menjadi sebuah perdebatan. Ayah Alek tidak terima kalau semua yang dikatakan warga tentang kematian anaknya yang gentayangan kini diungkapkan pula oleh menantunya. Itu setan, jangan percaya. Anakku telah tenang. Semua yang meninggal tidak bisa hidup lagi kalau bukan kelak saat dibangkitkan kembali oleh Tuhan, jawab ayah Alek. Sang istri menangis mendengar jawaban mertuanya. Yang sabar ya Ndu, peluk ibu mertua. Pak, alangkah lebih baik kita datang ke tempat kecelakaan anak kita. Toh sosok yang datang hanya meminta untuk datang, tidak meminta hal yang aneh-aneh, ucap ibunya Alek. Suasana hening sejenak setelah ibunya Alek berucap demikian. Dan setelah beberapa saat terdiam, ayah Alek pun berucap, ya sudah, ntar siang kita kunjungi tempat di mana Alek kecelakaan dan meninggal di sana. Singkat cerita, siang pun tiba. Keluarga Alek pergi mengunjungi tempat di mana Alek kecelakaan. Noda hitam di aspal menandakan noda bekas darah yang mengering. Sang ibu dan istri menangis saat sampai di tempat kejadian. Dan betapa kagetnya keluarga saat berkeliling di tempat kejadian. Tepat di bawah tiang, tempat tersangkutnya Alek jadi tidak jatuh ke jurang. Semua menangis saat melihat satu benda yang tidak jauh dari tiang. Mungkin itulah alasan kenapa arwah Alek belum bisa tenang, karena ada anggota tubuhnya yang masih tertinggal. Kita semua doakan semoga almarhum Alek diterima di sisinya dan ditempatkan di tempat yang terindah. Amin. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.